Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada beliau Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah tahfidz dan tafsir kelas hadis, dan tak ketinggalan pula teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Saya di sini ingin menyampaikan presentasi tentang surat Al-Asr. Tafsir surat Al-Asr. Al-Asr artinya masa, tergolong ke dalam surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat Al-Insyirah sebelum surat Al-Adiyat. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat yang di dalamnya mencakup penjelasan siapa yang tergolong sebagai orang-orang yang beruntung dan siapa yang tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Di ayat pertama yaitu wal asri yang artinya demi masa. Al-asr berarti masa yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas manusia baik dalam wujud kebaikan maupun keburukan. Imam Malik meriwayatkan dari Ziyad bin Aslam, kata al-asr berarti sholat asar. Waktu asar juga memiliki kolerasi kuat, di antaranya kebiasaan orang-orang musyrik Mekah. Mereka menggunakan waktu tersebut untuk menghitung untung rugi perdagangannya. Namun Allah bersumpah dengan al-asr, bukan untuk menghitung untung rugi dunia yang sementara, tapi untuk menghitung untung rugi akhirat yang abadi. Di ayat kedua yaitu innal insana lafi khusrin, yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah bersumpah dengan masa tersebut bahwa manusia itu dalam kerugian, yakni benar-benar merugi dan binasa. Manusia dikatakan dalam kerugian karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jika waktu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bersendau gurau, atau bermalas-malasan. Namun, pada umumnya, manusia sekarang berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan kekayaan, dan melupakan tujuannya diciptakan sebagai manusia, sebagai hamba, yaitu untuk beribadah kepada Sang Penciptanya. Ada juga manusia yang tidak berada dalam kerugian tersebut, akan dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria. Yang pertama, orang yang beriman, kedua mengerjakan amal soleh, ketiga saling menasihati tentang kebenaran, dan yang terakhir saling menasihati tentang kesabaran. Yang pertama yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dengan demikian Allah memberikan pengecualian dari kerugian itu bagi orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Hanya orang-orang yang berimanlah yang tidak akan merasakan kerugian itu seiring berjalannya waktu, karena dengan iman yang menjadi pondasi utama untuk meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya wa amilus sholihati, dan mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh melalui anggota tubuhnya.
Apabila seseorang sudah memiliki keimanan, maka wajib mengerjakan dengan perbuatan, seperti mengerjakan amal kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan, karena iman tanpa amal soleh tidak cukup. Begitu juga sebaliknya, amal soleh tanpa iman tidak memiliki arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, watawasau bil haqi, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, mewujudkan semua bentuk ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Menasihati untuk kebenaran adalah saling mengingatkan dan mendorong untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Nasihat ini penting untuk menjaga kebenaran dalam hidup dan mencegah penyimpangan dari jalan yang benar. Dan yang terakhir yaitu watawasau bis sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, bersabar atas segala cobaan, takdir, serta gangguan yang dilancarkan kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dengan tetap berpegang kepada iman dan amal soleh. Saling menasihati untuk kesabaran, membantu untuk tetap kuat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Hikmah yang dapat kita ambil dari tafsir surat Al-Asr tadi adalah manajemen waktu. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang kembali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.